Pada pagi yang cerah di bulan Januari 2025, langit tampak aneh. Meski matahari bersinar terang, awan hitam yang bergerak cepat dan gelap menyelimuti cakrawala. Meskipun tidak ada angin besar, udara terasa aneh, terlalu berat dan terasa menyesakan. Masyarakat yang sibuk menjalani hari mereka tidak tahu bahwa alam sudah mulai menunjukkan tanda-tanda awal kehancuran. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran pantai, penduduk mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Suara ombak yang biasanya tenang kini terdengar menggelegar. Rumah-rumah yang terbuat dari kayu tua berderak oleh getaran kecil yang tak terlihat. Beberapa orang mulai mengeluh tentang rasa pusing yang aneh, sementara yang lainnya merasa tubuh mereka menjadi semakin lemah tanpa alasan jelas. Beberapa penduduk yang lebih tua di desa itu mulai berbicara tentang ramalan kuno yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Ramalan yang tidak pernah dipercaya oleh orang-orang muda, yang lebih memilih menyibukkan diri dengan teknologi dan kehidupan modern. Namun, ramalan itu menyebutkan bahwa tahun 2025 akan menjadi titik balik dunia. Waktu yang akan membawa bencana besar, gempa bumi yang memecah belah bumi, tsunami yang menghancurkan pesisir, banjir yang menenggelamkan kota-kota besar, dan wabah penyakit yang memusnahkan sebagian besar umat manusia. Semua yang mereka kenal akan berubah selamanya. Banyak yang menganggap ramalan itu sebagai tahayul belaka. Namun, mereka yang sudah mendengar kisahnya merasa cemas dan gelisah. Mungkin itu hanya kebetulan, mungkin itu hanya ketakutan semata. Tetapi ketika hari itu datang, semua ketakutan mereka menjadi kenyataan. Hari itu dimulai dengan gempa bumi pertama. Tidak ada tanda-tanda yang memberi peringatan sebelumnya. Tanah tiba-tiba berguncang, dengan getaran yang begitu kuat, membuat bangunan-bangunan tua di desa itu bergetar keras. Orang-orang yang sedang bekerja di ladang berlari menuju rumah mereka, sementara yang lainnya berlari keluar dari rumah-rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, tidak ada tempat yang aman, karena tanah di bawah mereka mulai terbuka, mengungkapkan jurang-jurang yang dalam. Asap dan debu mulai memenuhi udara, membuat setiap pernapasan terasa sesak. Pak Arif, seorang pria tua yang tinggal di ujung desa, segera menyadari bahwa ini bukanlah gempa bumi biasa. Pak Arif dikenal sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ramalan-ramalan kuno dan sejarah alam. Dia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah tanda pertama dari malapetaka yang lebih besar. Semua ini adalah permulaan, katanya dengan suara gemetar, meskipun usianya sudah sangat tua. Kita semua harus siap. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apa yang dimaksud oleh Pak Arif. Kebanyakan dari mereka hanya melihat Pak Arif sebagai orang yang sering berbicara tentang ramalan yang mereka anggap omong kosong. Tapi saat itu, tidak ada waktu untuk berdiskusi. Gempa itu masih berlangsung, dan lebih banyak rumah yang runtuh. Tanah di sekitar desa mulai terbelah, dan sungai-sungai yang biasanya tenang mulai meluap, membawa lumpur dan batu besar yang menghancurkan segalanya di jalannya. Sementara itu, air laut yang tenang tiba-tiba mulai naik dengan cepat. Ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Para nelayan yang biasa bekerja di laut berlari pulang, mengumpulkan keluarga mereka. Mereka tahu sesuatu yang lebih buruk akan datang. Tak lama setelah itu, ombak besar yang setinggi gedung bertingkat datang menggulung pantai, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Tsunami itu begitu kuat sehingga membanjiri desa-desa terdekat, merenggut nyawa ratusan orang dalam sekejap. Pak Arif berlari menuju pusat desa, tempat berkumpulnya warga. Wajahnya terlihat tegang, penuh kekhawatiran. "Ayo, kita harus pergi," katanya sambil melihat ke sekitar. Ini bukan hanya tentang gempa atau tsunami. Bencana ini adalah awal dari apa yang lebih buruk. Meskipun beberapa orang meragukan kata-katanya, banyak yang mulai mengikuti perintahnya. Mereka tahu bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Begitu banyak yang hilang dalam sekejap, begitu banyak yang hancur. Mereka tahu bahwa mereka harus segera mengungsi. Namun, perjalanan menuju tempat yang lebih aman tidaklah mudah. Dalam perjalanan, mereka melihat lebih banyak tanda-tanda kekacauan. Pemandangan langit yang mendung dan terasa sesak, dan suara gemuruh dari jauh yang menandakan adanya bencana besar yang lebih banyak akan datang. Di sepanjang jalan, mereka melihat bangunan-bangunan yang rubuh,
pohon-pohon yang tumbang, dan tanah yang terus bergerak seolah-olah bumi itu sendiri mulai kehilangan kendali. Pak Arif terus memperingatkan mereka bahwa ini baru permulaan. Wabah akan datang setelah ini. Akan ada banyak kematian, dan manusia akan terpecah belah, katanya dengan suara yang penuh ketakutan. Kegelapan akan datang, menguasai pikiran manusia. Mereka yang mendengarnya merasa cemas, tetapi tidak ada waktu untuk bertanya lebih jauh. Ketika mereka mencapai tempat yang dianggap aman, mereka menemukan bahwa tempat itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang sama paniknya. Semua orang tampak takut dan bingung. Tidak ada tempat yang aman, dan tidak ada jawaban untuk apa yang sedang terjadi. Pak Arif terus berbicara tentang ramalan itu, berbicara tentang makhluk gelap yang akan datang, tentang dunia yang akan hancur. Namun, tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang dia maksud. Mereka hanya tahu satu hal, dunia mereka yang dulu damai kini hancur, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika malam tiba, mereka yang tersisa hanya bisa menunggu dengan cemas. Suara gemuruh yang terdengar di kejauhan terus mengingatkan mereka akan kehancuran yang sudah terjadi dan yang akan datang. Dunia yang mereka kenal sudah berakhir, dan mereka hanya bisa berharap agar mereka bisa bertahan hidup, meskipun mereka tahu bahwa tak ada yang benar-benar aman dari apa yang akan datang. Pagi yang cerah pagi itu tampak tidak seperti biasanya. Kabut tebal masih menggantung di langit meskipun matahari sudah tampak sedikit lebih tinggi. Di desa yang baru saja tersapu tsunami dan dihantam oleh gempa bumi, para pengungsi yang masih bertahan hidup kini hanya bisa merasakan keheningan yang menekan. Tidak ada suara ombak lagi. Laut yang sebelumnya penuh dengan kehidupan kini tampak sepi dan gelap. Desa yang semula ramai dengan aktivitas kini menjadi tempat yang sunyi, penuh dengan reruntuhan dan keputusasaan. Hari-hari berlalu tanpa adanya kejelasan. Warga yang selamat dari bencana alam berusaha mencari tempat aman untuk bertahan hidup. Mereka mulai mendirikan tenda di area yang tidak terendam air. Namun cuaca yang aneh semakin memperburuk keadaan. Tanah yang dulu subur kini tampak kering dan pecah. Sebagian besar sumber air yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari terkontaminasi oleh lumpur dan bahan kimia dari reruntuhan. Meski bencana alam telah berlalu, ada perasaan yang lebih dalam dari ketakutan yang merasuki hati para penghuni desa. Pak Arif yang semakin tua merasa kegelisahan yang lebih dalam. Ini belum berakhir, katanya. Apa yang datang setelah bencana ini lebih buruk. Kalian akan merasakannya dalam beberapa hari ke depan. Tak lama setelah gempa bumi dan tsunami menghancurkan sebagian besar desa, penyakit misterius mulai menyebar di antara para pengungsi. Awalnya, hanya beberapa orang yang menunjukkan gejala yang tidak biasa. Mereka mengalami demam tinggi, tubuh mereka tampak lemah, dan kulit mereka mulai memucat. Namun, semakin lama semakin banyak orang yang terjangkit. Orang-orang yang terinfeksi tidak hanya menderita secara fisik, tetapi mereka juga tampak berubah secara mental. Beberapa dari mereka mulai bertindak aneh, menjadi lebih agresif, dan kadang-kadang berbicara dengan kata-kata yang tidak jelas. Ini bukanlah penyakit biasa, kata Pak Arif dengan suara yang serak, melihat gejala-gejala yang muncul. Virus ini bukan hanya menyerang tubuh, ini akan mempengaruhi pikiran kalian. Dan lebih buruk lagi, ini bisa memanipulasi hati manusia, membuat kalian merasa terpojok dan tanpa harapan. Desa yang sebelumnya tampak hancur kini dipenuhi oleh ketakutan baru, sebuah penyakit yang datang seolah-olah dari kegelapan. Beberapa warga yang terinfeksi menjadi lebih terisolasi. Mereka yang tadinya ramah, hangat, dan penuh dengan kasih sayang, kini menjadi orang-orang yang aneh dan tidak bisa dikenali lagi. Orang-orang yang terjangkit penyakit itu tidak hanya berjuang dengan demam dan kelemahan tubuh, tetapi juga terjebak dalam kecemasan dan kekacauan mental yang tak bisa mereka kendalikan. Banyak yang mulai merasakan dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, seolah-olah sesuatu yang gelap menguasai tubuh mereka. Terlambat sudah untuk mencari pertolongan medis. Rumah sakit yang ada di desa sudah roboh, dan rumah sakit terdekat di kota yang lebih besar sudah penuh dengan pasien akibat bencana alam yang mengalir dari kota-kota yang lebih besar. Tak ada yang bisa dilakukan selain mengisolasi mereka yang terinfeksi dan berharap mereka tidak menulari yang lain. Namun, penyakit itu tidak mengenal batas. Seiring berjalannya waktu,
wabah itu tidak hanya menginfeksi satu desa. Berita tentang wabah yang datang tanpa peringatan ini menyebar dengan cepat ke daerah-daerah sekitar. Para ilmuwan yang bekerja di daerah tersebut, meskipun mengalami kesulitan yang luar biasa, mulai mengidentifikasi penyebab dari penyakit tersebut. Mereka menemukan bahwa virus ini tidak seperti virus yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Virus ini tidak hanya menyerang tubuh manusia, tetapi juga menyerang otak, mempengaruhi perilaku, emosi, dan bahkan kehendak manusia. Ini bukanlah virus biasa, kata Dr. Amelia, salah satu ilmuwan yang ditugaskan untuk mempelajari wabah ini. Virus ini lebih menyerupai sebuah agen psikologis yang mempengaruhi kesadaran seseorang. Orang yang terinfeksi merasa terjebak dalam perasaan putus asa, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari kegelapan yang menelan mereka. Seiring dengan semakin berkembangnya wabah, lebih banyak orang yang terinfeksi. Desa-desa yang sebelumnya aman kini dipenuhi dengan orang-orang yang sudah terjangkit, dan semakin banyak dari mereka yang mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Masyarakat yang dulu bersatu kini terpecah belah, terpengaruh oleh kekuatan jahat yang datang tanpa diketahui asal-usulnya. Di tengah kekacauan ini, Pak Arif terus memperingatkan bahwa wabah ini adalah bagian dari ramalan yang lebih besar. Ini adalah alat dari kegelapan. Yang datang setelah ini lebih mengerikan, katanya. Makhluk-makhluk yang berada di balik wabah ini menginginkan agar manusia saling menghancurkan, agar kita semua menyerah pada kekalahan. Wabah ini adalah ujian, dan mereka yang gagal akan menjadi bagian dari kegelapan. Namun, kata-kata Pak Arif semakin sulit untuk dipercaya. Orang-orang yang masih hidup mulai kehilangan rasa harapan. Mereka yang terjangkit virus mulai bertindak dengan cara yang mengerikan, membunuh atau melukai orang lain tanpa alasan yang jelas. Kota-kota besar yang sebelumnya penuh kehidupan kini menjadi kota hantu yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa dipercaya lagi, karena semua orang seakan menjadi ancaman. Ketika para ilmuwan dan petugas medis berusaha mencari penawar untuk penyakit tersebut, mereka menyadari bahwa virus ini tidak bisa diatasi dengan cara konvensional. Pengobatan standar tidak mempan. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari obat-obatan hingga vaksinasi, tetapi semua upaya mereka sia-sia. Sebagian besar dari mereka yang terinfeksi mulai berubah menjadi seperti makhluk yang tidak manusiawi, agresif dan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Sementara itu, di tengah semua kekacauan, orang-orang yang bertahan hidup semakin bingung. Mereka yang terinfeksi mulai berperilaku lebih buruk, mengabaikan rasa takut dan mencoba untuk mengendalikan hidup mereka dengan cara-cara kekerasan. Bahkan orang-orang yang sehat mulai merasa tertekan, seolah-olah ada yang mengintai di balik setiap sudut, menunggu untuk memanipulasi pikiran mereka. Namun, meskipun wabah itu menyebar dengan cepat, ada juga tanda-tanda yang lebih gelap lagi. Pak Arif, yang selalu mengingatkan tentang ramalan itu, menghilang tanpa jejak. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka melihatnya di malam hari, berdiri di tepi desa, menghadap ke arah gunung berapi yang baru saja meletus. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya, seperti dia tahu apa yang akan datang selanjutnya. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, dunia yang mereka kenal kini telah berubah, dan mereka harus bertahan hidup, menghadapi lebih banyak bencana yang belum mereka pahami sepenuhnya. Wabah ini baru permulaan, dan kegelapan yang datang dengan itu akan mengubah segalanya. Beberapa bulan setelah bencana besar yang mengguncang dunia, dunia yang dulu familiar kini terasa semakin asing dan penuh dengan rasa takut yang tak terkatakan. Wabah penyakit yang menginfeksi tubuh dan pikiran umat manusia masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Meskipun beberapa daerah mulai mengisolasi diri dari orang-orang yang terjangkit, tak ada satu tempat pun yang benar-benar aman. Semua tampak berada dalam cengkeraman kegelapan yang semakin kuat. Namun, wabah hanyalah salah satu ancaman yang harus dihadapi umat manusia. Sesuatu yang lebih menakutkan, lebih gelap dan lebih mematikan, mulai muncul di tengah-tengah kekacauan. Tidak ada yang dapat mengungkapkan dengan pasti apa itu, tetapi semua yang mengalaminya tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada wabah yang merajalela. Ini adalah sesuatu yang datang dari luar pemahaman manusia, dari dimensi yang tak terjangkau oleh akal sehat. Beberapa orang yang terinfeksi mulai melaporkan pengalaman yang lebih aneh. Suara-suara bisikan di kepala mereka,
bayangan gelap yang melintas di sudut mata mereka, dan perasaan tertekan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan orang-orang yang tidak terinfeksi merasa kehadiran sesuatu yang gelap di sekitar mereka. Mereka yang selamat dari bencana alam dan wabah semakin merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan bayangan dan kegelapan yang memanipulasi pikiran mereka. Pak Arif, meskipun sudah lama menghilang, tiba-tiba muncul lagi di desa yang telah rusak parah. Wajahnya tampak lebih tua, lebih cemas, dan matanya penuh dengan tanda-tanda ketakutan yang mendalam. Apa yang terjadi sekarang adalah pengaruh dari kegelapan yang datang dari dimensi lain, katanya dengan suara yang berat, berusaha menenangkan sekelompok orang yang berkumpul di sekitar api unggun. Virus ini hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Mereka yang terinfeksi bukan hanya sekadar korban penyakit. Mereka menjadi alat bagi entitas-entitas yang datang untuk menguasai dunia. Namun, meskipun Pak Arif berbicara tentang makhluk yang datang dari dunia lain, banyak orang yang mulai meragukan kata-katanya. Sebagian besar dari mereka hanya ingin bertahan hidup, tidak peduli dengan cerita-cerita lama yang mengerikan. Tetapi tidak lama kemudian, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan peringatan tersebut. Makhluk-makhluk itu mulai menampakkan diri di antara mereka yang terinfeksi. Tidak seperti hantu atau iblis yang biasa digambarkan dalam legenda, makhluk-makhluk ini tampak lebih menyerupai bayangan gelap yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka tidak terlihat sepenuhnya, tetapi pengaruh mereka sangat kuat. Mereka bisa memasuki pikiran seseorang dan membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak biasa. Bahkan mereka yang sehat pun mulai merasa terpengaruh oleh makhluk-makhluk ini. Perasaan cemas, depresi, dan kebingungan mulai menguasai banyak orang yang sebelumnya tidak terinfeksi. Di tengah-tengah kehancuran ini, kelompok yang dipimpin oleh Pak Arif mencoba untuk mencari cara untuk mengatasi kehadiran makhluk-makhluk gelap ini. Mereka tahu bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini, dan tidak ada tempat yang aman. Mereka hanya bisa bergantung pada kekuatan mereka untuk melawan kegelapan yang mengancam dunia mereka. Pak Arif membawa mereka ke sebuah tempat yang tersembunyi di dalam hutan, jauh dari kerumunan orang yang sudah terinfeksi. Tempat itu adalah sebuah kuil tua yang pernah digunakan oleh nenek moyangnya. Di sana, Pak Arif menunjukkan sebuah buku tua yang berisi pengetahuan tentang makhluk-makhluk gelap yang telah lama terlupakan. Buku itu mencatat berbagai kisah tentang entitas-entitas dari dimensi lain yang memiliki kekuatan untuk menguasai pikiran manusia dan menyebabkan kehancuran di dunia mereka. Kita menghadapi lebih dari sekadar wabah, kata Pak Arif, membuka buku tersebut. Makhluk-makhluk ini adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar. Mereka datang untuk menguasai pikiran manusia, untuk membuat kita semua menyerah pada kegelapan dan kehancuran. Buku itu mengungkapkan informasi yang lebih menakutkan lagi. Makhluk-makhluk ini berasal dari dimensi yang disebut dimensi kegelapan, sebuah dunia yang tak terjangkau oleh indera manusia. Mereka dapat berinteraksi dengan dunia manusia melalui perasaan dan pikiran, memanipulasi mereka untuk melakukan tindakan yang tidak biasa, bahkan hingga mendorong mereka untuk bunuh diri atau saling membunuh. Semakin banyak orang yang terinfeksi, semakin kuat pula pengaruh makhluk-makhluk ini. Mereka tidak hanya merusak tubuh manusia, tetapi mereka juga mengendalikan pikiran dan perasaan manusia, menjadikan mereka alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Pak Arif, yang sudah lama mempelajari ramalan dan pengetahuan kuno, memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan segalanya, katanya. Kegelapan ini akan menguasai dunia kita, dan tidak ada yang akan selamat. Kelompok yang dipimpin oleh Pak Arif memutuskan untuk mencari cara untuk mengusir makhluk-makhluk gelap ini, tetapi mereka tahu itu tidak akan mudah. Mereka harus menemukan cara untuk menutup pintu antara dimensi manusia dan dimensi kegelapan, dan untuk itu mereka membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan yang tertulis di buku tua. Mereka membutuhkan kekuatan dari dalam diri mereka sendiri, kekuatan yang sudah lama terlupakan oleh manusia. Namun, perjalanan mereka semakin berat. Makhluk-makhluk gelap itu mulai menjadi semakin kuat, semakin berani. Mereka mulai menguasai lebih banyak orang, mengubah mereka menjadi makhluk yang tak lagi memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Ketegangan semakin tinggi di antara para penyintas yang masih ada, dan ketakutan semakin meresap dalam setiap langkah mereka. Dalam setiap perjalanan,
Mereka selalu merasa bahwa mereka sedang diawasi, bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam bayang-bayang, menunggu untuk menguasai pikiran mereka. Mereka tahu bahwa dunia yang mereka kenal tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah memasuki dunia yang penuh dengan ketakutan, dan satu-satunya harapan mereka adalah untuk menemukan cara menghentikan makhluk-makhluk ini sebelum semuanya terlambat. Namun, semakin mereka berusaha untuk melawan, semakin jelas bahwa kegelapan yang datang tidak akan mudah dihentikan. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ada harapan untuk bertahan hidup, ataukah mereka sudah terperangkap dalam nasib yang telah ditentukan. Dunia ini sudah berubah selamanya, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Setiap langkah mereka menuju penyelesaian semakin dipenuhi dengan rasa takut dan keputusasaan, dan semakin banyak yang mulai meragukan apakah mereka akan pernah menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menghantui dunia ini. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan dunia yang kini hancur semakin terperangkap dalam lingkaran ketakutan dan kehancuran. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, meskipun beberapa kelompok pengungsi yang selamat mencoba mencari perlindungan di wilayah yang lebih terpencil. Tetapi, semakin lama, rasa takut mulai menyebar lebih jauh dari sekadar wabah dan makhluk-makhluk gelap yang mengintai dari bayang-bayang. Mereka mulai menyadari bahwa dunia ini, dalam setiap aspek, telah terperangkap dalam perputaran bencana tanpa henti yang lebih buruk dari apa yang bisa mereka bayangkan. Pak Arif, yang terus-menerus memperingatkan tentang ancaman yang lebih besar, mulai merasa bahwa waktu semakin menipis. Dia sudah lama menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah kebetulan. Wabah, gempa bumi, tsunami, dan bahkan bencana-bencana alam lainnya bukan hanya bagian dari nasib yang buruk. Mereka adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Sebuah rencana yang akan mengubah seluruh dunia menjadi dunia yang tidak ada tempat untuk melarikan diri dari kegelapan yang menyelimutinya. Ini bukan sekadar bencana alam, kata Pak Arif dengan wajah yang semakin mengkerut, matanya penuh dengan kelelahan dan rasa cemas yang mendalam. Ini adalah hasil dari kekuatan yang lebih besar, yang kini telah terbebaskan dari dimensi kegelapan. Mereka telah mempengaruhi alam semesta ini untuk mengikuti kehendak mereka. Mereka yang terinfeksi bukan lagi manusia. Mereka adalah alat, dan mereka tidak akan berhenti. Apa yang dia katakan membuat banyak orang mulai merasakan keputusasaan yang lebih dalam. Tidak hanya penyakit yang menyebar tanpa henti, atau bencana alam yang datang bertubi-tubi. Ada sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang membuat mereka merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan bayangan dan kegelapan. Mereka merasa tidak bisa menghindar, tidak bisa melarikan diri. Dimanapun mereka pergi, kegelapan itu mengikuti. Bencana yang pertama kali datang dengan gempa bumi, tsunami, dan wabah penyakit kini semakin parah. Gunung-gunung berapi yang sebelumnya tidak aktif kini kembali meletus dengan dahsyat, melepaskan lava yang mengalir seperti darah panas, menghancurkan segala yang ada di jalannya. Langit yang sebelumnya cerah kini penuh dengan awan hitam yang terus bergerak, seolah-olah menghisap cahaya dari matahari. Dunia yang dulunya penuh dengan kehidupan kini seakan berubah menjadi neraka, penuh dengan api, abu, dan kehancuran. Bahkan alam pun tampak murka dengan segala yang terjadi. Namun, puncak dari semua ini adalah munculnya makhluk-makhluk kegelapan dalam bentuk yang lebih nyata. Mereka yang sebelumnya hanya merasakannya dalam bisikan atau bayangan kini benar-benar melihatnya. Entitas-entitas ini muncul di dunia manusia, memanifestasikan diri mereka dalam bentuk bayangan gelap yang bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Bayangan itu menyusup ke dalam pikiran orang-orang, mempermainkan emosi mereka, memanipulasi perasaan mereka, dan membuat mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Makhluk-makhluk itu bukanlah hantu atau makhluk halus biasa. Mereka adalah entitas yang lahir dari kegelapan itu sendiri, terlihat seperti sosok manusia, namun tanpa wajah dan bentuk yang jelas. Mereka bergerak tanpa suara, tanpa jejak, dan setiap kali mereka hadir, udara terasa lebih dingin, lebih menekan. Mereka membawa pengaruh yang lebih kuat daripada wabah atau bencana alam. Mereka tidak hanya menguasai tubuh, tetapi juga mengendalikan jiwa dan pikiran manusia. Mereka memanipulasi setiap perasaan terpendam, kemarahan, ketakutan, kesepian, dan menjadikannya senjata untuk menghancurkan manusia dari dalam.
Para penyintas yang selamat dari wabah penyakit dan bencana alam semakin merasa terperangkap. Ketakutan mereka bukan hanya datang dari makhluk-makhluk ini, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Setiap individu mulai merasakan perubahan yang dalam. Mereka yang tidak terinfeksi oleh penyakit fisik mulai merasa terisolasi dan tersesat. Mereka merasakan perasaan kosong yang tak bisa mereka jelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dalam diri mereka. Pikiran mereka mulai dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan, dan perlahan, mereka mulai kehilangan kendali. Pak Arif, yang masih memimpin sekelompok orang untuk berjuang melawan kegelapan ini, tahu bahwa waktunya semakin dekat. Mereka yang masih bertahan hidup tidak hanya harus melawan makhluk-makhluk itu, tetapi mereka juga harus melawan diri mereka sendiri, melawan pikiran mereka yang semakin terkontaminasi oleh kegelapan. Jika kita tidak bertindak segera, kita akan jatuh ke dalam cengkeraman mereka selamanya, katanya dengan suara yang penuh rasa cemas. Kegelapan ini sudah menguasai sebagian besar dunia. Dan kita, yang masih hidup, harus melawan dengan apa yang kita punya. Di tengah krisis ini, kelompok Pak Arif memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju pusat bencana, tempat yang diakini sebagai titik utama di mana gerbang antara dimensi manusia dan dimensi kegelapan terbuka. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menutup pintu yang telah terbuka adalah dengan mencapai sumber kekuatan yang mengendalikan segalanya. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Setiap langkah mereka menuju pusat kekacauan dipenuhi dengan bahaya. Makhluk-makhluk gelap semakin sering muncul, mengintai dari bayang-bayang, berusaha menguasai pikiran mereka. Di setiap sudut jalan yang mereka lewati, mereka melihat makhluk-makhluk yang pernah menjadi manusia, tetapi kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka yang terinfeksi oleh kegelapan tidak lagi mengenal siapa mereka. Mereka hanya mengikuti dorongan untuk menghancurkan, tanpa kesadaran akan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka semakin mendekati pusat bencana, suasana semakin mencekam. Angin yang berhembus terasa lebih dingin, dan langit semakin gelap, hampir seperti malam yang tidak berakhir. Setiap suara di sekitar mereka menjadi semakin suram, penuh dengan bisikan-bisikan yang tak dapat dipahami. Para anggota kelompok mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk gelap di sekitar mereka. Beberapa dari mereka mulai mengalami gangguan mental, seolah-olah kegelapan itu mulai menguasai mereka. Mereka yang paling kuat mentalnya pun mulai meragukan diri mereka sendiri, bertanya-tanya apakah mereka akan mampu bertahan. Di saat-saat terakhir perjalanan mereka, sebuah pengorbanan besar terjadi. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Ardi, yang telah menyertai kelompok sejak awal, tiba-tiba mengorbankan dirinya sendiri. "Kita harus menutup pintu ini," katanya dengan suara penuh tekad. "Aku akan membuka jalan bagi kalian. Ini satu-satunya cara." Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut, Ardi melangkah maju, menghadap langsung ke makhluk-makhluk yang menghalangi jalan mereka. Dengan pengorbanan Ardi, gerbang menuju dimensi kegelapan akhirnya terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, cahaya putih yang terang menyelimuti mereka, dan semuanya menjadi hening. Ketika cahaya itu memudar, dunia tampak berubah. Kegelapan yang sebelumnya menguasai dunia mulai surut, namun tidak tanpa harga yang mahal. Pengorbanan itu membuka jalan untuk pertempuran yang lebih besar, dan dunia, meskipun terlepas dari ancaman terbesar mereka, kini harus menghadap masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kegelapan telah berhenti sejenak, tetapi mereka yang selamat harus menghadapi konsekuensi dari perjalanan mereka, dunia yang telah rusak, dan jiwa-jiwa yang telah terkontaminasi oleh kegelapan. Setelah pengorbanan Ardi dan gerbang menuju dimensi kegelapan akhirnya tertutup, kelompok Pak Arif merasakan kelegaan sementara. Kegelapan yang telah merasuki dunia kini mulai surut. Namun mereka tahu bahwa ini hanya sebuah pertempuran dalam rangkaian yang lebih panjang. Dunia yang mereka kenal telah hancur, dan mereka yang selamat hanya dapat berharap pada kebangkitan kembali, meskipun harapan itu terasa begitu rapuh. Di tengah kehancuran itu, para penyintas berusaha untuk menemukan arti baru dalam hidup mereka. Mereka mulai memandang dunia yang kini kosong dengan cara yang berbeda. Mereka yang sebelumnya merasa terisolasi kini bersatu, mengingatkan diri mereka bahwa meskipun kegelapan hampir menguasai mereka, mereka masih memiliki satu hal yang tidak bisa diambil, keberanian untuk bertahan hidup.
Pak Arif, meski merasa kehilangan besar atas pengorbanan Ardi, mulai membentuk rencana baru. Kita telah menutup satu pintu, tapi kita tahu ini belum selesai. Kegelapan masih ada, menyembunyi di bayang-bayang. Kita harus bersiap, katanya pada kelompoknya. Suara Pak Arif menggema dengan kekuatan yang mereka perlukan untuk bertahan. Meskipun dunia telah berubah menjadi tempat yang lebih suram, mereka memiliki satu tujuan, memastikan bahwa pertempuran ini tidak berakhir dengan dunia yang lebih gelap dari sebelumnya. Namun, tidak semua orang dalam kelompok itu dapat menghadapi kenyataan. Beberapa mulai terganggu oleh apa yang mereka lihat di perjalanan, dan mental mereka mulai rapuh. Beberapa dari mereka merasa ada yang hilang dari dalam diri mereka, seolah-olah jiwa mereka tidak lagi lengkap setelah melalui kegelapan yang menggerogoti mereka. Apa yang kita hadapi itu lebih dari sekadar makhluk. Kegelapan itu ada dalam kita. Kita harus melawan sesuatu yang lebih dalam dari fisik, kata Dini, salah satu anggota kelompok, dengan suara bergetar. Pak Arif mencoba menguatkan mereka, tapi dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang sama. Kita telah bertahan sejauh ini. Kegelapan yang ada dalam diri kita harus kita hadapi. Ini bukan hanya pertempuran melawan makhluk itu, tetapi juga melawan kegelapan yang ada dalam jiwa kita, ujarnya. Keputusan itu membawa mereka pada pencarian baru, bukan hanya untuk menutup pintu yang telah terbuka, tetapi untuk menemukan cara menghilangkan jejak-jejak kegelapan yang kini merasuki setiap sudut kehidupan mereka. Mereka melakukan perjalanan menuju kota yang pernah menjadi pusat peradaban, yang kini menjadi reruntuhan. Di sana, mereka menemukan buku-buku kuno dan catatan-catatan yang menunjukkan bahwa kegelapan tidak hanya dimulai dari dimensi lain, tetapi telah ada dalam dunia mereka sejak lama, tersembunyi di dalam hati manusia. Di dalam buku-buku itu terdapat petunjuk tentang cara membersihkan dunia dan jiwa mereka dari kegelapan. Tetapi petunjuk itu tidak lengkap. Hanya memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan yang semakin tebal. Setiap langkah mereka semakin membingungkan, dan ketegangan di dalam kelompok semakin besar. Beberapa mulai meragukan kemampuan mereka untuk bertahan, sementara yang lain bertekad untuk terus maju, meski tanpa tahu pasti apa yang akan mereka temui. Namun, mereka tahu satu hal dengan pasti, dunia yang mereka tinggalkan tidak akan pernah sama. Mereka harus berjuang, bukan hanya untuk mengusir kegelapan, tetapi untuk menemukan makna baru dalam hidup di tengah puing-puing kehancuran. Dan meskipun masa depan mereka masih terbungkus kabut ketidakpastian, satu hal jelas, mereka tidak akan menyerah. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.